Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Hadid ayat 22, sebenarnya itu memang masih menjadi banyak perbedaan ya, tetapi yang saya amati selama ini, ayat-ayat dalam Al-Quran itu tidak bertabrakan. Jadi kalau Allah itu sudah menceritakan, itu maksudnya ya misalnya si A kejadiannya itu belum lahir tapi sudah dicatatnya ya. Bukan seperti itu. Itu adalah sistem ya. Sistem itu salah satu memang sudah ditulis dalam Al-Quran. Jadi pada waktu si A misalnya diberi nyawa ya, disitulah mulai diadakan malaikat Raqib Atid untuk mencatat. Ya masih belum dicatat karena masih ada dalam kandungan. Setelah lahir sudah balik ya, mulai diadakan pencatatan. Jadi suami istri itu pada saat suami istri itu masih menjadi suami istri, ya itu namanya jodoh. Kalau sudah berpisah ya bukan jodoh lagi. Jadi yang dicatat di Lauhil Mahfuz itu bukan orang ini nanti rezekinya sekian, matinya tahun sekian, jodohnya ini, ya tidak semena-mena seperti itu. Jadi diceritakan wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini sistem kematian. Jadi di sini diceritakan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Nah, seseorang misalnya contoh nih ya, orang nyebrang di jalan tol itu kan kendaraan itu sangat cepat ya. Ya nggak noleh kiri, nggak noleh kanan, langsung aja nyebrang, ya ketabrak. Nah, itu masuk dalam ayat wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Itulah sebabnya Allah itu berpesan agar kamu tidak tertabrak, berbuat baiklah. Jadi nyebrang itu ada aturannya, noleh kiri, noleh kanan, baru menyeberang. Ya seperti itu. Jadi yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu bukan orang itu mati terus ditulis tahun sekian, nanti matinya tertabrak. Ya tidak ditulis seperti itu. Bukan di titik-titik itu ya, tidak. Nah, misalnya ya tiba-tiba orang itu ditulis pokoknya mati aja di Lauhil Mahfuz. Nah, tidak apa-apa. Tiba-tiba dari dulu ya sudah ditiupkan ya, ditulis di Lauhil Mahfuz itu seperti itu, enggak semena-mena seperti itu. Makanya kalimat berikutnya setelah wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, kalimat selanjutnya kan wa ahsinu. Makanya kalimat berikutnya wa ahsinu, berbuat baiklah. Ini Allah itu menyuruh kita berbuat baik. Berarti kalau kita melakukan jelek ya, kemudian berbuat baik ya, berbuat baik yang berupa bertobat misalnya. Bertobat ini kan termasuk perbuatan baik ya. Setelah tobat harus merajut kembali, karena ini berhubungan dengan ayat yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Ayat ini akan selalu berhubungan terus ya. Jadi ini ditulis di Lauhil Mahfuz itu bukan semena-mena Allah tuh menulis ini jodohnya ini, nanti mati tahun sekian, mati dalam keadaan sakit, bukan seperti itu. Itu sistem ya. Jadi ini sudah diterangkan dalam Al-Quran. Jadi bukan semena-mena ditulis kematiannya, jodohnya dan lain sebagainya. Jadi itu sistem, salah satunya memang sudah ditulis dalam Al-Quran. Seperti wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini sistem kematian. Agar seseorang itu jangan sampai terjerumus ke dalam kebinasaan, matinya tertabrak, matinya sakit, ya wa ahsinu, berbuat baiklah. Ya, seperti itu. Agar kamu tidak kena kanker, wa ahsinu, berbuat baiklah. Jangan marah-marah terus. Jadi kalau hampir tiap hari marah-marah terus dengan orang tua, marahnya disimpan ya nanti kena kanker. Belum umur 40 ya sudah mati ya, biasanya seperti itu.
Jadi bukan ini memang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz umur 40 meninggal, bukan. Ya karena orang tuh terus menerus melakukan kemarahan, ya akhirnya kena kanker, ya akhirnya meninggal. Masuk dalam ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Allah berpesan, janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya, masih ada kelanjutannya, jadi tonton terus. Nanti ini bersambung ya, membahas catatan di Lauhil Mahfuz.